datang di Airlangga Learning Corner. Perkenalkan, nama saya Ferry dan hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Sebelumnya, apa sih bioteknologi itu? Sadar nggak sih kalau selama ini dalam kehidupan sehari-hari kita pasti terlibat dengan apa yang kita sebut sebagai bioteknologi. Jadi secara garis besar, bioteknologi itu merupakan sebuah cara yang dikembangkan oleh manusia menggunakan makhluk hidup untuk memproduksi sesuatu. Seperti halnya dari namanya saja, ada bio, ada teknologi. Bio yang merupakan sebuah kata yang mewakili makhluk hidup. Kemudian teknologi adalah sebuah alat atau cara yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Secara garis besar, bioteknologi bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional atau sederhana, dan yang selanjutnya adalah bioteknologi modern. Nah, perbedaan secara garis besar, secara umum dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, yang pertama terletak pada bagian daripada mikroorganisme yang digunakan. Untuk bioteknologi konvensional, umumnya pasti akan menggunakan mikroorganisme secara langsung utuh, sedangkan bioteknologi modern menggunakan sebagian kecil daripada mikroorganisme. Maksudnya bagaimana? Kita ambil contoh seperti ini. Contoh daripada bioteknologi konvensional yang paling sering kita jumpai diantaranya adalah proses pembuatan HP. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana cara membuat HP, apa itu HP terutama, dan pastinya juga sering makan. Nah, dalam proses pembuatan HP kan kita ambil tape singkong lah. Tape singkong itu kan singkongnya setelah direbus kemudian nanti diberikan ragi yang berisi mikroorganisme. Berarti dalam ragi tersebut mikroorganismenya entah itu jamur atau bakteri itu dalam kondisi utuh. Sedangkan kalau dalam bioteknologi modern hanya bagian kecil daripada mikroorganisme. Contohnya ketika nanti kita akan membuat insulin, nah, itu tidak hanya memanfaatkan tubuh daripada organismenya saja untuk memproduksi, atau kita bisa memanfaatkan bagian kecil dari mikroorganisme seperti halnya DNA-nya atau materi genetiknya untuk digunakan sebagai sesuatu yang bisa dihasilkan. Sedangkan yang selanjutnya, ciri daripada bioteknologi konvensional adalah menggunakan alat yang sederhana. Nah, sebenarnya yang teman-teman ketahui, kalau buat HP kan cuma butuh tempatnya, kemudian ditutup sama daun, kemudian butuh ragi, tidak perlu alat-alat yang cukup sulit untuk didapatkan. Sedangkan kalau bioteknologi modern harus menggunakan alat yang canggih karena tingkat ketelitiannya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan bioteknologi konvensional. Dan yang terakhir adalah tidak harus steril. Karena itulah ketika kita membuat HP, ya pokoknya dicuci begitu saja, kemudian diberikan ragi, ditutup dengan daunnya sudah dibersihkan, itu sudah cukup. Sedangkan kalau dalam bioteknologi modern itu satu ruangan ini tidak boleh ada kontaminasi atau ada kumannya, sehingga ruangannya pun benar-benar sangat bersih. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang perlu kita ketahui, perbedaan yang pertama itu adalah terletak pada bagian organismenya. Kemudian yang kedua dari tingkatan alat, kecanggihan alatnya. Dan yang terakhir adalah kondisi steril atau tidaknya dalam proses pelaksanaan bioteknologi tersebut. Untuk pemanfaatannya, sebagaimana yang ada di sini, sebagai contoh kita berikan 4 bidang yang bisa digunakan sebagai contoh penerapan daripada bioteknologi, baik itu konvensional maupun secara modern. Yang pertama adalah penerapan bioteknologi dalam bidang industri. Bisa dalam bentuk industri makanan, bisa dalam bentuk industri obat-obatan ataupun energi. Contohnya yang makanan ya kayak tape, kemudian pembuatan anggur, pembuatan kecap dan sebagainya, itu merupakan salah satu contoh daripada penerapan bioteknologi. Kemudian untuk obat-obatan, pembuatan antibiotik. Nah, kalau sampai sakit biasanya sama dokter dikasih amoxicillin, ya itu kan merupakan antibiotik, ataupun antibiotik yang umum diketahui seperti halnya penicillin, ya itu merupakan salah satu contoh penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan, dalam bidang industri obat-obatan. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam bidang industri energi, penerapannya dalam bentuk penggunaan biogas. Selanjutnya adalah
Penerapan teknologi dalam bidang pertanian, contohnya adalah kultur jaringan. Jadi dalam proses kultur jaringan ini merupakan salah satu contoh dari teknologi modern. Karena dalam kultur jaringan kita membutuhkan alat yang canggih juga, yang kemudian tempatnya harus steril dan juga hanya memerlukan bagian kecil daripada makhluk hidup. Contohnya dalam kultur jaringan kita hanya memotong bagian kecil daripada daun yang mau kita ulur. Setelah itu nanti ditumbuhkan sehingga nanti bisa menjadi satu tumbuhan karang. Selanjutnya adalah dalam bidang peternakan, contohnya adalah cloning atau inseminasi buatan. Nah, ini seringkali dimanfaatkan oleh para peternak. Biasanya kalau misalkan kita mempunyai sapi atau kambing tanpa mempunyai jantannya, kita bisa mempunyai anakan daripada sapi atau kambing tersebut. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan cara inseminasi buatan. Dan yang terakhir adalah penerapan dalam bidang reproduksi, yaitu contohnya adalah bayi tabung. Ketika ada pasangan suami istri yang mungkin tidak bisa menghasilkan keturunan dari proses biasanya, bisa digunakan teknologi bayi tabung yang nantinya akan membantu mereka untuk mempunyai buah hati. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di topik berikutnya di Erlangga Learning Center. Selamat sore, sampai jumpa.